Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika di kelas 8, yaitu tentang materi deret aritmatika. Kalau materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Nah, yang harus kalian ingat, bahwasanya barisan aritmatika itu adalah berupa susunan bilangan. Jadi, ditandai dengan penghubungnya yaitu tanda koma seperti ini ya. Jadi ini U1, U2, sampai UN yang mempunyai pola yang sama. Artinya jarak antara U1 dan U2 bedanya itu harus sama. Oke. Nah, kalau deret, ya deret ini sebenarnya masih berhubungan dengan barisan aritmatika, cuman dia itu adalah jumlah. Ya, jadi kalau misalkan barisan tadi kita tanda penghubungnya adalah koma, kalau dia ini tanda penghubungnya adalah tambah karena dia jumlah sampai suku ke n, artinya jumlah dari barisan aritmatika. Ya, jadi deret aritmatika ini sebenarnya gampang aja gitu ya, karena dia hanya menjumlahkan barisan aritmatika. Jadi hanya sekedar menjumlahkan. Kalau sudah diketahui barisan aritmatikanya, kita hanya menjumlahkan saja. Itu dia konsep dasar dari deret aritmatika. Oke, kita masuk ke contoh biar lebih jelas ya. Nah, ini misalkan kita disuruh untuk menghitung deret aritmatika sampai suku keempat pada barisan bilangan ganjil. Nah, yang harus kalian ingat adalah apa saja susunan bilangan pada bilangan ganjil, barisan bilangan ganjil, yaitu 1, 2, 3, 5, dan 7 ya. Jadi kita buat dulu angkanya 1, 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7. Nah, buat seperti itu. Setelah itu, kalau tadi barisan kan pakai koma, sekarang dia pakai tanda tambah. Jadi kita buat tanda tambahnya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, tinggal jumlahkan aja. 16. Oke, jadi deret aritmatika untuk barisan bilangan ganjil sampai suku keempat adalah 16 jumlahnya. Ya. Nah, sekarang kalau tadi kan sampai bilangan keempat ya. Sekarang coba kalian tentukan dengan cara yang seperti ini, tapi sampai suku ke 100. Mudah atau sulit? Ya, kalau sampai suku ke 100, Ibu rasa itu kalian akan merasa sedikit kesulitan ya. Ini saja baru 4. Masih ada 96 bilangan lagi yang harus kalian jumlahkan kalau secara manual. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menghitung satu persatu bilangan? Ya, jadi ada sebuah formula atau rumus yang bisa digunakan. Ini ada dua, yang pertama bentuknya seperti ini, yang kedua seperti ini. Apa sih bedanya? Sebenarnya sama aja. Cuman kalau yang pertama, ya ini kalau yang pertama, ini kita pakai UN. Ya. Yang pertama kita pakai UN apabila diketahui di soal itu adalah misal suku keempatnya sama dengan 10, misalkan seperti itu. Atau suku ke 10-nya misalkan 20 bilangannya. Diketahui suku keberapanya itu. Jadi kita pakai yang UN. Nah, kalau misalkan sebuah barisannya atau sebuah deretnya itu nggak diketahui suku keberapa, dia hanya diketahui suku pertama, diketahui keberapanya, suku keberapa. Kalau ini kan bilangannya, kalau ini suku keberapanya, kemudian hanya diketahui bedanya saja, berarti kita pakai yang rumus yang kedua. Jadi ini sesuai kebutuhan aja. Nah, ini A adalah suku pertama, ya udah kalian udah tahu di pelajaran sebelumnya. B adalah beda, kemudian SN adalah jumlah suku ke N. Mungkin ini yang baru ya, SN. Jadi S itu sum, artinya itu jumlah ke N adalah jumlah suku ke N. Nah, sekarang kalau tadi kan disuruh menghitung bilangan barisan bilangan negatif sampai suku ke 100 kan. Kalau manual sulit ya. Sekarang kita coba kerjakan dengan menggunakan pilihan antara dua rumus ini. Tentukan jumlah suku ke 100 dari deret aritmatika dari barisan bilangan ganjil. Ya, kita buat dulu diketahuinya apa. Pertama diketahuinya adalah A sama dengan 1.
Ya, karena barisan bilangan ganjil kita mulai dari 1. Kemudian bedanya dapat 2. Dari mana dapat 2? Ya kan tadi dia 1, kemudian ada 3 ya, kemudian ada 5. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Dari 1 ke 3 ini apa sih bedanya? Ini barisan ya. Oke, dari 1 ke 3 bedanya adalah 2 atau ditambah 2 ya. Oke, dari 3 ke 5 juga sama, ini juga ditambah 2. Jadi bedanya adalah 2 atau positif 2. Oke, ini ya, bedanya adalah 2. Nah, untuk N sama dengan 100. Dapat dari mana? Dapat dari sini, suku ke 100. Jadi suku ke berapanya itu adalah N-nya, ke 100. Oke, sekarang yang ditanya adalah S100-nya atau jumlah dari deret aritmatika sampai suku ke 100. Oke, Sn sama dengan, nah kenapa kita pakai yang kedua ini ke rumus yang kedua ya. Ada A, ada N, ada B. Karena yang diketahui itu ada A, ada B, ada N. Jadi itu yang kita pakai. Nah, sekarang tinggal ganti aja N-nya dengan 100 ya, sesuai yang diketahui. A-nya dengan 1, kemudian B-nya dengan 2. Nanti kalian akan peroleh seperti ini ya. S-nya sama dengan 5, S100 sama dengan 5000. Nah, kalau ada soal seperti ini, jawab dengan jadi jumlah 100 suku pertama bilangan ganjil adalah 5000. Jadi nggak perlu lagi nih kalian hitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai suku ke 100. Kalian hanya cukup gunakan formula yang ini. Nah, ini adalah soal cerita. Sebuah perusahaan pada bulan pertama produksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya setiap bulan sebanyak 300 unit. Jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah, pada bulan pertama perusahaan itu memproduksi 8.000 unit. Nah, kalau kita lihat pada bulan pertama, artinya ini apa? Bulan pertama. Kalau udah ada kata-kata pertama, biasanya itu adalah clue untuk A-nya. Oke? A sama dengan 8.000. Kemudian dan menaikkan produksinya setiap bulan sebanyak 300 unit. Menaikkan produksinya setiap bulan. Jadi setiap bulan itu bertambah 300 unit. Bulan pertama 8.000, berarti bulan kedua adalah 8.300. Begitu terus, bulan keempat bulan keduanya naik lagi 300. Berarti itu kita berhubungan dengan beda atau B. B sama dengan 300. Nah, kasus ini merupakan kasus dari deret aritmatika atau barisan aritmatika. Kenapa? Karena ada penambahan yang tetap atau konstan setiap bulannya kan. Produksi setiap bulan bertambah 300 unit. Jadi bertambahnya itu tetap. Nah, sekarang yang ditanya apa? Jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester, 6 bulan. Jadi 1 semester itu adalah 6 bulan. Ya, ini dia ya. 1 semester itu adalah 6 bulan. Oke, jadi penyelesaiannya seperti apa? Nah, karena yang diketahui adalah A, ada B, kemudian ada N. Ya, di sini harusnya ada N satu lagi ya. N-nya tuh sama dengan 6 ya. Karena dia 6 bulan. Oke. Nah, N-nya itu adalah 6. Jadi Sn sama dengan kita ketahui N, kita ketahui A, kita ketahui B. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke. Tinggal ganti aja yang N-nya dengan 6. Karena N-nya adalah 6, N-nya diganti 6, ini juga diganti 6. Nih ya, 6, 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya adalah 8.000. Kita tulis di sini. N kurang 1 kali B. 6 kurang 1 kali 3.000. Oke. Jadi produksinya adalah 52.500. Ya, jadi jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah 52.500 unit. Oke, itu contoh yang kedua. Kalau yang dari pelajaran sebelumnya kita sudah belajar barisan aritmatika dan hari ini kita sudah belajar tentang deret aritmatika. Apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan barisan dan deret aritmatika? Ya, harapan Ibu kalian sudah paham ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di media belajar kita, di e-learning atau di WA. Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang coba kalian perhatikan sekeliling rumah atau di lingkungan rumah.
Nggak perlu ini ya, nggak perlu pergi kemana-mana, hanya di rumah aja kalian sudah bisa. Kemudian kalian buat 3 contoh kasus atau cerita yang merupakan contoh dari penerapan konsep barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tidak suruh kalian pergi kemana-mana. Ibu hanya suruh kalian lihat, perhatikan aja di lingkungan sekitar rumah. Dan ini kerjakan pribadi. Jangan berkelompok, jangan berkumpul. Catatannya adalah kalian dilarang copy paste dari internet atau dari teman, atau dilarang copy paste dari buku atau semacamnya. Jadi murni kalian buat sendiri. Ya, jadi butuh kejujuran untuk mengerjakan ini. Nggak sulit ya, karena bukan disuruh menghitung, hanya disuruh untuk membuat 3 contoh kasus saja. Demikianlah video kali ini. Kita akan bertemu pada video-video selanjutnya masih pada pelajaran matematika. Untuk materi berikutnya adalah barisan dan deret geometri. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.